Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video atau di tutorial kali ini saya akan membahas atau menyelesaikan soal UKK jurusan TKJ paket 2 ya. Nah, di sini saya sudah buat seperti topologinya yang ada di paket 2. Nah, maaf ya teman-teman kalau topologinya kurang rapi. Nah, di sini saya menggunakan dua router. Yang satu router ini adalah sebagai wireless router seperti yang di topologi. Nah, terus yang ini router ini saya akan jadikan sebagai switch VLAN gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya jelaskan sedikit kabelnya. Kabel yang warna kuning ini ada di port 1. Ini kabel yang menuju ke internet ya. Saya sudah set ke sana ya, ke modem sana. Terus kabel yang Ether 2 menuju ke ini ya, menuju ke Ether 1 switch ini ya. Saya jadikan switch ini yaitu di Ether 1. Sedangkan yang di Ether 2 ini menuju ke laptop ini teman-teman. Nah, laptop inilah yang akan digunakan, yang kita gunakan nanti untuk mengetes port VLAN guru dan port VLAN untuk siswa ya. Nah, sedangkan untuk laptop ini yang akan mengetes koneksinya atau koneksi wirelessnya atau koneksi hotspotnya yang nanti akan kita buat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke konfigurasinya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke konfigurasinya. Namun sebelum kita lanjut ke konfigurasi, kita lihat dulu soalnya ya. Ini soal UKK yang paket 2 ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini paket 2-nya. Terus topologinya ini teman-teman bisa lihat ya, ini wireless router. Sedangkan ini switch ya. Di sini bisa menggunakan switch manageable. Tetapi pada video saya kali ini saya menggunakan router juga, namun saya jadikan sebagai switch. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di poin yang keempat ini kita langsung saja di sini ya. Nah, terus di bagian A di sini teman-teman bisa lihat konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID-nya 10, name-nya siswa. VLAN 2 ID-nya 20, terus name-nya guru. Nah, kita langsung saja kita buka Winbox ya, aplikasi Winbox. Kita refresh. Nah, sudah terbaca ya router wirelessnya, teman-teman bisa lihat, atau wireless routernya. Saya langsung connect. Kita pasang titik-titiknya dulu ya, supaya router kita bisa kita tahu gitu kalau ini adalah wireless router gitu ya. Langsung saja kita ke sistem identity, terus sini kita ganti ya menjadi wireless router. Ini seperti ada di topologi. Kita langsung apply, terus oke. Teman-teman bisa lihat sini keterangannya sudah berubah, yaitu jadi wireless router. Nah, untuk setting router ini saya pastikan teman-teman sudah mencolok kabelnya ke router wireless ya, supaya teman-teman bisa setting router wirelessnya gitu. Nanti kalau misalnya giliran kita setting switchnya, nanti teman-teman tinggal cabut lagi kabelnya dari router wireless terus pindahkan ke switch gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Setelah identitinya sudah kita set, kita langsung ke soal teman-teman. Teman-teman bisa lihat kita langsung disuruh untuk setting VLAN pada Ether 2 ya. Nah, dengan keterangan seperti ini. Oke, langsung saja. Nah, kita masuk ke interface. Teman-teman bisa lihat dulu, kita masuk ke interface ini ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, klik yang ini, bukan tambah ya, tapi klik yang ini yang ada arah panah ke bawah di sampingnya. Nah, setelah itu klik VLAN. Nah, di VLAN ini
name-nya kita kasih ini aja, VLAN 1, atau kita kasih seperti ini, jadi siswa ya. Nah, name-nya VLAN 1 terus siswa. Ini terserah teman-teman ya mau buat seperti apa, tapi yang jelas VLAN 1 ini adalah VLAN untuk siswa. Terus VLAN ID-nya tadi 10 ya, bisa lihat. Terus interface-nya kita pilih Ether 2 sesuai dengan soal. Langsung kita apply. Oke. Nah, jika sudah teman-teman buat, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi VLAN 2 untuk guru. VLAN kita taruh di sini, VLAN 2 ini untuk guru. Nah, ini ID-nya 20, terus dia mengarah ke Ether 2 ya, bisa lihat. Langsung apply. Nah, maka tampilan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman sudah membuat 2 VLAN, maka tampilannya sudah seperti ini di interface. Nah, kita lanjut ke soal lagi. Ini sudah kita buat ya, di poin yang A ini sudah kita buat, baik itu namanya maupun ID-nya ya. Terus di bagian yang bagian B ini saya tandai seperti ini. Di bagian B ini ya, bagian B, konfigurasi Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Nah, maksudnya ini kita konfigurasi untuk terkoneksi ke internet dan otomatis mendapatkan IP sesuai yang diberikan ISP-nya nanti. Nah, gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke Vboard lagi. Saya close dulu yang ini ya. Nah, karena berhubungan modem saya atau ISP saya settinginnya sudah di HCP server, maka di wireless router ini saya cukup setting di HCP client saja untuk terkoneksi ke internet ya. Caranya klik IP, saya pilih di HCP client, terus saya add ya. Nah, setelah saya add, saya pilih Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena Ether 1 yang saya gunakan untuk terhubung ke internet gitu. Nah, jika sudah, langsung apply, terus oke. Nah, jika sudah kita oke tadi, maka di sini otomatis IP-nya sudah muncul ya, atau router wireless kita otomatis mendapatkan IP dari ISP kita ya. Dan bukan hanya IP saja, ternyata gateway kita cek di IP routes juga sudah mendapat IP secara otomatis ya dari ISP. Nah, begitu juga DNS dengan DNS. Cara cek DNS di IP, terus cek DNS-nya. Nah, sudah muncul secara otomatis ya. Ini 192.168.1.1. Nah, jika sudah, harusnya router kita ini sudah terkoneksi ke internet. Harusnya sudah ya. Nah, cara untuk ngecek ya, kita tes ping. Ke 8.8.8. Nah, sudah connect ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Terus kalau misalnya saya ping google.com, nah ternyata router kita sudah connect gitu. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi masquerade-nya supaya klien-klien yang terhubung ke router wireless ini bisa terkoneksi ke internet. Cara settingnya yaitu klik IP, pilih firewall ya. Nah, pastikan sudah di type NAT ya, NAT, jangan sampai di tempat lain, di NAT. Terus di add, chain-nya biarkan saja src NAT. Terus out interface-nya kita ganti menjadi Ether 1 karena lagi-lagi Ether 1 yang terhubung ke internet. Terus action-nya kita ganti menjadi masquerade. Langsung kita apply, oke. Nah, sudah ya. Terus kita langsung ke soal lagi. Nah, di ini tadi di bagian B ini sudah kita selesaikan ya. Terus ini sudah kita selesaikan ya, teman-teman bisa lihat saya tandai, ini sudah kita selesaikan.
terus lanjut di ini ya. Lanjut di sini dulu. Nah, ini. Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. VLAN 1 IP-nya ini, sedangkan VLAN 2 IP-nya ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini salah ya teman-teman. Kalau menurut saya ini salah. Kenapa? Karena IP poolnya di sini 40.10, sedangkan di sini 20.50. Harusnya sini 40 juga ya, harusnya. Menurut saya ini harusnya 40. Begitupun ini, mungkin mereka salah ketik kali ya. Atau mungkin sengaja untuk mengecoh kita gitu. Tapi menurut saya ini salah soalnya. Harusnya kalau di sini 40, di sini juga IP-nya 40. Sorry, ini harusnya di sini 60 teman-teman, karena di sini IP VLAN 2-nya 60 ya. Teman-teman bisa lihat 60.1. Harusnya DHCP pool-nya 60.10 sampai 60.50, harusnya seperti itu. Nah, namun langsung kita tidak gunakan yang ini, kita gunakan yang betul saja ya. Nah, kita langsung ke pengaturan IP VLAN-nya. Ini ya, ini kita config dulu. Kita langsung ke Winbox. Kita klik IP, kita ke address ya, terus kita add IP-nya tadi 192.168.40.1 ya, /24. Terus kita arahkan ke ini VLAN 1 siswa. Apply. Nah, sudah. Setelah itu kita tambahkan lagi IP untuk VLAN 2 60.1/24. Mudah-mudahan tidak salah ya. Ke VLAN guru. Apply. Oke. Terus kita langsung kembali ke soal lagi. Di sini ada DHCP pool-nya. Nah, itu juga yang VLAN 2, berarti VLAN ini, VLAN 1 dan VLAN 2 ini kita setting sebagai DHCP server ya. Maksudnya seperti itu. Kita close dulu. Cara untuk setting seperti DHCP servernya, teman-teman klik IP lagi. Nah, muncul di sini DHCP server ya, teman-teman bisa lihat. Kita pilih DHCP server, terus kita pilih DHCP setup. Nah, DHCP setup kita pilih VLAN 1 atau VLAN siswa, kita next lagi, kita next lagi. Nah, ini DHCP poolnya, teman-teman bisa lihat visual. Kita klik dulu visual. Di DHCP poolnya di sini 40.10 sampai 45.50 ya. Ini salah, ini bukan 20 tapi 40 di sini. 40.50. Oke, kita langsung ke soal. Berarti di sini 40.10 sampai 40.50. Sudah ya. Oke, servernya biarkan, kita next. Maka dari itu DHCP VLAN satunya sudah selesai kita buat ya. Terus kita lanjut ke DHCP VLAN 2 atau VLAN guru. Klik lagi DHCP setup, kita arahkan interface-nya ke VLAN 2 atau VLAN guru. Terus kita pilih next, kita pilih next lagi ya. Di DHCP pool-nya ini kita ganti ya sesuai soal, 60.10 ya sampai 60.50. Kita next lagi. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk buat DHCP servernya VLAN 1 dan VLAN 2. Kita close dulu, terus kita lanjut ke soal. Nah, di sini ini sudah selesai ya, saya tandai. Yang perlu kita buat lagi yang itu, yang ini. Kita bisa lihat, yaitu VLAN. IP VLAN itu 20.1, teman-teman bisa lihat, dan SID-nya nanti UKK dengan nomor absennya. Kita langsung saja ke Winbox. Nah, kita berikan IP dulu. Kita klik IP lagi, kita pilih address, terus kita tambahkan lagi IP-nya. Tadi 192.20.1/24. Terus interface-nya mengarah ke VLAN-nya, terus kita apply, terus oke. Nah, di sini VLAN-nya berwarna merah ya teman-teman bisa lihat.
Kenapa bisa berwarna merah? Karena di sini WLAN-nya saya belum aktifkan, masih terdisable. Cara untuk mengaktifkannya seperti apa? Teman-teman tinggal klik saja, ini ada wireless di sebelah di menu wireless ini ya, teman-teman bisa lihat, klik. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat statusnya wireless masih terdisable ya, teman-teman bisa lihat. Klik saja. Setelah itu langsung centang ini, diklik yang centang warna biru. Sudah aktif ya, maka di sini pun statusnya sudah berubah jadi warna hitam ya. Terus kita ke soal dulu, nah IP-nya sudah kita setting. Terus di sini kita disuruh untuk men-set SSID-nya menjadi UKK plus underscore nomor absen ya. Terus passwordnya ini teman-teman, di sini juga ada IP pool-nya. IP pool-nya dari 10 sampai 50. Berarti kita kembali ke Winbox, WLAN-nya kita jadikan access point gitu. Caranya klik 2 kali saja wireless yang sudah kita buka tadi ya, WLAN ini klik 2 kali. Nah, setelah itu di tab wireless ini ya, tab wireless, kita rubah modenya dari station menjadi AP bridge. Terus bandnya ini boleh dirubah boleh tidak, tapi di sini saya rubah ke weekend supaya juga dengan perangkat yang sekarang ya. Terus SSID-nya diganti tadi UKK ya, UKK terus dengan nomor absen. Misalnya nomor absen saya 200 misalnya ya, 200. Terus passwordnya kita apply dulu. Terus oke. Kita set passwordnya ya, kita ke soal. Di sini ada passwordnya teman-teman bisa lihat 1234567. Nah, kita ke ini, ke Winbox. Cara set passwordnya itu bagaimana? Kita masuk ke security profile. Caranya seperti apa? Teman-teman saya close dulu ya ini. Nah, teman-teman masuk lagi ke wireless ini ya. Teman-teman masuk lagi ke wireless. Terus pergi ke atau klik security profile di sini. Terus teman-teman bisa tambahkan gitu. Di sini name-nya saya kasih UKK WLAN ya. Terserah teman-teman mau taruh seperti apa name-nya. Terus key-nya saya berikan sesuai seperti di soal, itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitupun di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Terus play. Oke. Jika sudah, kita kembali lagi ke Wi-Fi interface ya, teman-teman bisa lihat Wi-Fi interface, klik 2 kali WLAN-nya. Nah, maka dari itu di security profile teman-teman bisa lihat ya, security profile. Jika di routernya teman-teman belum muncul security profile, biasanya seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman tidak muncul security profilnya, teman-teman klik yang ini, advanced mode ya, advanced mode ini, klik saja advanced mode. Nah, maka akan muncul seperti ini security profile. Klik saja. Nah, terus pilih security profile yang teman-teman buat tadi, yang kita buat tadi, yaitu UKK WLAN ya. Klik saja UKK WLAN, apply, terus oke ya. Terus untuk pengujiannya, ketika teman-teman buka wireless, maka akses point yang sudah kita buat tadi harusnya sudah ada. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah ada, sudah ditemukan akses point-nya. Tinggal kita langsung connect saja, tapi di sini kita belum connect, biarkan saja dulu UKK 200 ya. Nah, kita lanjut ke soal. Ini saya close dulu, kita lanjut ke soal. Nah, di sini kita disuruh untuk WLAN kita jadikan hotspot. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada di sini hotspot, alamat login hotspot, ubah tampilan nama login hotspot, kita ubah jadi hotspot ya. Pertama kita langsung ke Winbox lagi, terus kita pilih IP. Ini cara untuk membuat hotspot ya. Nah, kita klik IP tadi, terus pilih hotspot. Nah, terus kita klik hotspot setup. Nah, terus untuk interface-nya kita arahkan ke WLAN 1 ya, karena WLAN yang akan kita jadikan hotspot. Kita next lagi. Nah, ini ada IP pool teman-teman ya, IP pool.
Kita kembali ke soal. Di soal tadi IP poolnya dari 20.10 sampai 20.50 ya. Kita ke Winbox, kita ubah dari 10 sampai 50 ya. 50. Next. Langsung next saja. Kita sudah isi untuk ini, langsung next. Nah, DNS servernya kita berikan saja 8.8.8. Teman-teman bisa lihat, langsung kita next. Nah, ini DNS name-nya kita berikan seperti di soal ya. Kita kembali ke soal. Ini DNS name-nya teman-teman. Ini portal smk.sch.id. Kalau saya copy saja. Saya copy saja, terus saya paste di sini teman-teman supaya tidak salah. Nah, ini ya. Langsung kita next. Untuk ini saya berikan default saja dulu, langsung saya next. Maka hotspotnya kita sudah berhasil dibuat. Terus saya close saja dulu. Kita kembali ke soal. Di soal di sini disebutkan ini sudah selesai kita buat ya. Di HCP pool sudah berhasil kita buat. Ini juga sudah berhasil kita buat. Kita langsung ini ke ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan yang ini teman-teman. Selamat datang di hotspot, ini minimal ya. Jika teman-teman bisa merubah lebih dari ini, lebih bagus lagi karena di sini kata-katanya minimal. Alangkah bagusnya kalau teman-teman lebih maksudnya mengerti sedikit tentang bahasa pemrograman, yaitu misalnya HTML atau HTML dengan CSS, teman-teman pasti merubah halaman loginnya lebih dari ini, saya yakin. Tetapi kita rubahnya sesuai dengan ini saja, minimal seperti ini, misalnya selamat datang di hotspot SMK, nama sekolahnya kamu lah, seperti itu. Oke, cara merubah halaman loginnya seperti apa? Kita langsung ke Windows lagi. Saya ini dulu ya, saya agak perkecil dulu. Nah, caranya teman-teman masuk ke file di Winbox ya, masuk ke file ini. Terus teman-teman lihat di sini ada folder hotspot, teman-teman bisa ini ya, bisa lihat folder hotspot. Folder hotspot ini saya drag keluar ya, saya drag, teman-teman bisa lihat saya drag, saya tarik, terus saya taruh di desktop saya. Nah, maka sudah muncul sepertinya di desktop saya. Nah, terus di desktop saya ini saya buka foldernya, terus di login ini ya, di login HTML ya. Kalau ada teman-teman yang tulis .html juga ya sama saja ya. Login ini saya klik kanan, terus saya bukanya menggunakan Notepad. Jika teman-teman mempunyai teks editor lain lebih bagus lagi, tetapi kalau bagi pengguna Windows, Notepad ini sudah bawaan dari Windows ya. Saya buka pakai Notepad. Jika teman-teman menggunakan mungkin Sublime Text, menggunakan VS Code, nah itu juga bisa, atau Notepad++ juga bisa. Notepad. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita rubah, alangkah bagusnya kita connect dulu ke routernya menggunakan access point yang sudah kita buat tadi. Saya connect dulu, yaitu nama access point-nya tadi yaitu UKK 2200 ya. Saya connect ke sini. Saya connect. Nah, sini minta passwordnya tadi teman-teman 1234567. Next. Ini tujuannya apa? Supaya kita bisa lihat halaman login sekarang ya, yang kita akan mau ganti ini gitu. Ini sudah otomatis terbuka ya teman-teman. Jika teman-teman langsung connect, dia maka langsung terbuka otomatis seperti ini tampilannya. Jika teman-teman menggunakan MikroTik versi 6.48, maka tampilannya seperti ini ya. Tetapi jika teman-teman menggunakan versi MikroTik yang di bawah itu, tampilannya putih polos ya teman-teman ya, tidak seperti ini tampilannya ya. Jadi teman-teman jangan
heran kenapa tampilan seperti ini ya. Ini sudah menggunakan versi terbaru dari versi Mikrotik gitu. Nah di sini kebetulan hotspot halaman loginnya sebelumnya sudah saya pernah rubah ya, maka tampilnya langsung seperti ini. Selamat datang di hotspot SMK Negeri 3 Sigi. Nah selamat datang di hotspot SMK Negeri 3 Sigi ini kita rubah ya, kita rubah, jangan terlalu seperti ini supaya teman-teman bisa tahu ternyata ini bisa dirubah seperti itu, karena defaultnya tidak ada selamat datang seperti ini ya. Nanti teman-teman tambahkan sendiri atau rubah sendiri. Nah kita kembali ke notepad tadi, cara mencari cepat kata-kata yang akan kita rubah yaitu kita klik Ctrl F. Nah di sini yang saya akan rubah yaitu kata-kata selamat tadi ya, selamat. Nah ini teman-teman, selamat datang di hotspot SMK Negeri 3 Sigi. SMK Negeri 3 Sigi, saya rubah ya, SMK Negeri 3 Sigi menjadi SMK Negeri SMK apa ya bagusnya, SMK 3 Sigi saja sih, kata negerinya saja saya rubah, saya hilangkan gitu ya, supaya teman-teman bisa tahu ternyata ada perubahannya gitu. Habis itu saya close ini, terus saya save atau pilih file langsung save, terus close ya, close. Terus kita buka lagi Windows-nya ya, teman-teman buka Windows-nya, kita ambil lagi ini, login lagi, kita perkecil ya, terus kita masuk ke file, nah ini file, jadi file, terus kita drag lagi folder yang ini ke dalam ini teman-teman, ke dalam file di Mikrotik ini. Caranya, namun teman-teman harus perhatikan ya cara ininya, atau ini nama foldernya saya rubah ya, supaya teman-teman bisa lihat. Nama foldernya saya rubah menjadi folder hotspot baru. Bisa lihat perbedaannya, hotspot baru saya drag lagi ke dalam sini teman-teman. Sudah ya, jika sudah pasti sudah muncul sini folder hotspot baru. Nah, teman-teman bisa lihat ada hotspot baru, sini ada hotspot baru sudah kelihatan. Nah ini ada hotspot baru, nah, artinya itu sudah yang sudah kita rubah tadi ya gitu. Terus kita perbesar lagi inbox-nya. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, terus kita pilih hotspot, kita pilih yang ini ya, server profil, ini ya, server profil. Nah teman-teman klik dua kali ini yang ada tulisan portal SMK SCH yang sudah kita sharing tadi, ini ya, kita klik dua kali itu. Terus HTML directory-nya, teman-teman bisa lihat HTML directory ini kita rubah menjadi hotspot baru teman-teman ya, hotspot baru, usahakan hotspot baru ya, jangan sampai ada yang seperti hotspot baru CSS, image, harus hotspot baru saja, ini nama folder. Nah setelah itu langsung kita apply, oke. Nah setelah itu, oh iya teman-teman, karena di soal ya, perhatikan lagi di soal, di sini kan kita disuruh untuk membuat 3 user ya, 3 user dan password. Nah otomatis kita nantinya akan mencoba user ini satu persatu ya. Nah jadi settingannya supaya kita tidak secara otomatis nantinya langsung terkoneksi ke user ini, kita ke Winbox, terus kita ke Winbox, kita klik dua kali lagi yang ini ya, di server profil tadi yang barusan kita ubah, kali lagi, terus kita masuk ke login. Nah, kita hilangkan centang di cookiesnya teman-teman, hilangkan ya, hilangkan seperti itu, terus kita apply, terus oke. Oke, kita coba sekarang halaman loginnya apakah sudah berhasil terubah atau bagaimana ya. Nah, kita close dulu, tambahkan, kita close dulu yang ini tadi, namanya portal SMK ya, portal yang ini, portal smk.sch.id, langsung kita enter. Nah ternyata sudah berhasil kita rubah ya teman-teman, coba teman-teman bisa lihat
selamat datang di hotspot SMK 3SI. Kalau sebelumnya, selamat datang di hotspot SMK negeri, ada negerinya ya. Nah, sekarang sudah hilang negerinya. Artinya halaman login sudah berhasil kita rubah. Nah, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang baru memulai untuk merubah halaman login. Sebelumnya ini selamat datang tidak ada ya. Sebelumnya tidak ada ini kata-kata selamat datang. Ini sebelumnya kenapa sudah ada? Karena sebelum saya mulainya video ini, saya sudah membuat lab ini sebelumnya, gitu. Jadi saya lupa untuk menghapus halaman login ini, gitu ya. Terus kita kembali ke soal. Di sini kita disuruh untuk buat 5 user. Kok 5 user? Harusnya 3 user ya. Ini salah lagi, bukan 5 user tapi 3 user. Dengan ketentuan seperti berikut. Nah, di sini ada 3 user yang akan kita buat: kepala sekolah, guru, siswa. Terus passwordnya ini, kepala sekolah passwordnya 123, guru passwordnya 456, siswa passwordnya 89. Langsung dengan kecepatan, langsung dibatasi dengan kecepatan ya. Kita langsung eksekusi lagi teman-teman. Kita masuk ke Winbox, kita klik dulu yang ini, kita close maksudnya. Nah, terus kita masuk ke IP lagi, terus kita masuk ke hotspot. Nah, tadi kita disuruh untuk buat user ya. Nah, sebelum kita buat user, kita buat dulu user profilnya ya. Di user profil teman-teman klik user profil ya. Klik terus add. Nah, di sini name-nya saya tulis dulu kepala sekolah. Sekolah, terus rate limitnya tadi kepala sekolah kecepatannya 52k ya, terus TX nya taruh juga 15k seperti ini. Kepala sekolah langsung apply, terus kita tambahkan lagi guru tadi kecepatannya 256k, terus 256k gini ya. Habis itu apply lagi siswa ya, kita tambahkan lagi sini siswa, terus rate limitnya siswa dia 128k ya, 128k, langsung apply. Nah, jika sudah berhasil membuat user profil, kita langsung ke pembuatan usernya. Pembuatan usernya di mana? Klik saja di samping user profil user. Nah, ini ya, di samping user profil ada usernya. Di user ini kita membuat usernya. Kita add nama usernya. Tadi pertama kepala sekolah ya, kepala sekolah. Passwordnya tadi apa? 123. Ya, 123. Langsung di apply. Oke. Terus kita tambahkan lagi di sini ada passwordnya 456 sesuai dengan di soal ya. Terus ditambahkan lagi user siswa, passwordnya 789. Oke teman-teman, sudah berhasil kita buat user dengan kecepatannya sudah berhasil juga kita buat. Kita close dulu. Oh ya teman-teman, kita lupa tadi untuk ngetes user dan password atau akun hotspot yang sudah kita buat tadi ya di router wireless, yaitu akun kepala sekolah, guru atau siswa. Kita tes dulu untuk loginnya. Pertama-tama teman-teman cari dulu access point yang kita buat tadi yang ini ya, UKK 200. Jika sudah, teman-teman langsung dialihkan ke login yang sudah teman-teman rubah tadi gitu. Jika teman-teman tidak teralihkan secara otomatis, maka teman-teman langsung buka web browsernya yaitu Chrome atau Mozilla, baik di HP atau di laptop bisa ya. Namun pada saat ini saya mengujinya di HP saya teman-teman. Nah, ketik saja portal smk.sh.id, maka halaman login akan tampil. Jika tidak otomatis, kalau seperti ini otomatis teman-teman. Saya tes dulu akun kepala sekolah yang sudah kita buat tadi. Kepala
12 ya kita ya. Sudah terbatasi ya, seperti itu. Tidak lebih dari 512 kbps. Terus kita lanjut lagi ke akun atau user yang lain. Ini akun yang lain, kita buka dulu web browser kita. Terus ketik saja portal SMK. Nah, ini ya, langsung logout. Nah, inilah kegunaannya centang cookies tadi kita hilangkan supaya kita mempermudah kita untuk login atau logout gitu. Kita coba lagi akun dulu. Akun guru itu dia guru, passwordnya 456. Nah, kode itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mengetes speednya silakan. Saya hanya mau untuk speednya saja. Saya rasa untuk speednya sudah termanajemen. Setelah itu saya cek lagi untuk siswa. Untuk siswa ya. Untuk siswa ini lebih kecil kecepatannya bandwidth yang diberikan tadi. Kalau tidak salah cuma 128 kbps kayaknya. Passwordnya 789. Nah, ternyata juga sudah bisa teman-teman bisa lihat. Sudah bisa. Nah, kalau ini kita coba tes kecepatannya. Mudah-mudahan bisa ya. Dan cuma 128 kbps. Cuma sedikit sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, oke, untuk pengujiannya ini teman-teman, di pengaturan hotspot tadi ada yang saya lupa untuk setting, yaitu di user profilnya. Maksudnya untuk setting di usernya tadi saya masih berikan default untuk user profilnya. Harusnya saya tambahkan user profilnya, misalnya kepala sekolah saya arahkan ke user profil kepala sekolah, guru saya arahkan ke user profil guru ya. Nah, di situ saya tadi salahnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa perbaiki sendiri. Oke, demikian untuk cara uji hotspotnya ya. Langsung ke soal lagi. Nah, kita langsung ke poin 5 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Di poin 5 ini saya bacakan dulu. Konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan seperti berikut. Nah, ini konfigurasi untuk switch ya, yang seperti tutorial ini. Ini konfigurasi untuk switch ini untuk membagikan ke komputer dengan laptop. Berarti caranya kita ganti colokan kabel. Ini kan kita sekarang lagi setting router wireless ya. Nah, teman-teman cabut lagi wirelessnya dari laptop, maksudnya kabel dari laptop, pasang lagi di switchnya teman-teman, atau di router switch yang kita jadikan switch. Supaya teman-teman fokus lagi setting ke switchnya. Oke, saya pasang lagi ya. Saya juga sebentar pasang sekarang. Saya close dulu router yang ini. Saya exit, saya buka lagi Windowsnya. Di sini belum terbuka ya, belum kebaca. Nah, sekarang sudah kebaca teman-teman. Di sini masih ada router yang belum saya setting, yaitu router yang kita jadikan switch ini. Teman-teman bisa lihat di sini masih default, belum ada yang dikonfigurasi. Kita klik saja, langsung connect. Nah, jika sudah seperti ini, sama saja dengan yang wireless seperti tadi. Kita setting dulu identitinya, sistem identity. Di sini saya berikan nama switch ya, supaya tidak salah masuk nantinya. Switch sudah. Jika sudah, kita ke soal dulu untuk lihat aba-abanya bagaimana. Konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan seperti berikut. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port
port trunk ya. Nah, di sini sudah ada istilah trunk, port trunk, dan ada juga nanti istilahnya access port gitu. Teman-teman cari sendiri perbedaannya antara trunk dengan access port di internet, ada banyak ya penjelasan di sini yang lebih detail. Kita langsung ini saja ya, ke nomor 1 ini. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port trunk ya. Kita langsung ke Winbox-nya. Sebelum kita masuk ke switch, ini ya, kita menggunakan switch chip untuk konfigurasi switch-nya. Namun sebelum itu kita langsung ke bridge dulu. Di bridge kita add dulu ya. Di sini kita berikan nama bridge VLAN. Ini bebas, teman-teman mau taruh seperti apa. Ini bebas. Kita langsung apply. Terus kita masuk ke port. Port kita akan setting, yaitu kita tambahkan dulu. Pertama-tama yang kita mau tambahkan itu yang Ether 1 ya. Portnya Ether 1. Terus ke bridge VLAN tadi, langsung apply. Ya, setelah itu kita tambahkan lagi Ether 2. Teman-teman bisa lihat ya, Ether 2 ini tambahkan. Terus apply lagi. Terus tambahkan lagi Ether 3. Terus tambahkan Ether 4 ya, Ether 4. Kita add Ether 4 nya sudah. Maka saya langsung terkeluar dari Winbox saya. Kenapa? Karena saya setting router switch ini ya lewat port 4 gitu. Saya masuk lagi. Nah, maka di sini sudah teman-teman bisa lihat sudah terganti ya identitinya jadi switch. Kalau tadi sebelumnya belum, masih tertulis metodik di situ. Nah, jika sudah seperti ini ya, teman-teman, kita close. Terus kita langsung ke settingan switch chipnya untuk soal nomor 5 ini. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port trunk. Langsung kita kita ke switch, klik switch ya, switch ini. Oh ya, jika teman-teman di routernya teman-teman tidak ada switch chip, berarti ini ya menu switch seperti ini, berarti teman-teman routernya teman-teman belum support untuk switch chip. Tetapi setahu saya untuk router keluaran sekarang pasti sudah mendukung semua yang ini teman-teman, switch ini ya, switch chip ini gitu. Terus kita langsung ke konfigurasinya. Pertama-tama teman-teman langsung ke VLAN semua dulu. VLAN ya, klik VLAN. Terus ini masih di switch ya, switch chip. Terus kita add. Nah, kita add VLAN ID-nya tadi. Kita catch dulu. Soal tadi mengatakan port 1 terhubung ke WiFi router board yang difungsikan sebagai port trunk. Kita mengikuti soal ya. Sebenarnya ini betul juga, cuman langkah lebih bagusnya supaya teman-teman tidak pusing, kita mengikuti soal untuk konfigurasinya. Kita ke port dulu ya. Saya ulang ya supaya tidak bingung. Kita ke switch, klik switch, terus di port ini, menu port, kita pilih Ether 1 yang disettingkan sebagai trunk. Kita klik 2 kali. VLAN mode-nya kita ganti menjadi secure. VLAN header-nya kita ganti menjadi add if missing ya. Untuk VLAN ID-nya nggak usah kita rubah, kita kasih default aja, karena dia maksudnya karena port atau Ether 1 ini kita fungsikan sebagai trunk. Apply, terus oke. Terus Ether 2 ya, kita ke soal lagi deh. Nah, terus nomor 2 ini port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. Port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1 atau terhubung ke VLAN siswa tadi ya.
dengan ID 10 gitu. Kita langsung kembali ke sini. Nah, kita langsung ke host ya. Kalau tadi kita ke port, kita langsung ke VLAN. Nah, di VLAN ini kita tambahkan VLAN 1 tadi ID-nya 10 ya. Jadi kita tulis 10. Terus portnya di sini, portnya Ether 1 kita tambahkan karena dia sebagai terang. Kita tambahkan terus Ether 2, tambahkan lagi terus Ether 3. Kita lihat lagi di soal, hanya 2 dan 3 ya, 2 dan 3 saja ya. Oke, yang terhubung ke VLAN 1. Nah, sudah. Ether 1 tetap kita tambahkan karena ini sebagai terang. Ether 2 dan Ether 3 sudah. Langsung jangan lupa VLAN ID-nya 10. Apply. Oke. Oke ya, sudah. Nah, terus soal lagi. Port 4 terhubung ke VLAN 2 ya. Oke, ini kita settingin di belakang karena takutnya seperti ini. Kalau saya setting sekarang takutnya saya tidak bisa lagi login ke MikroTik-nya gitu ya, karena saya sekarang connect ke router switch yang sudah dijadikan switch ini di menggunakan router 4, jadi saya setting di belakangan ya. Nah, terus kita langsung ke login dulu. Ini sudah tersetting, teman-teman bisa lihat ya. Di port ini tadi kita kembali lagi ke port Ether 2 nya kita jadikan tadi, kita rubah ya, kita klik 2 kali Ether 2. VLAN mode nya kita ganti menjadi secure, VLAN header nya kita ganti menjadi always strip. Ini seperti yang ada di soal ini. Langsung apply. Oke, Ether 3 nya pun seperti itu, secure. Terus VLAN header nya kita ganti jadi always strip, apply. Ether 4 nya tunggu dulu, jangan dulu dibuat, nanti takutnya tidak akan tidak terbaca lagi saya punya laptop gitu, mungkin saya tidak bisa masuk lagi ke routernya nanti atau ke Windows-nya. Oke, kita uji dulu ya, kita uji dulu apakah ketika kita colok di Ether 2 atau di Ether 3 di switch laptop kita ya, apakah sudah mendapat IP dari siswa ini, IP 192.168.40 tadi ya, atau IP VLAN siswa gitu. Karena di sini di soal sebutannya port 2 dan port 3 terhubung ke VLAN 1, artinya dia terhubung ke port siswa ya, sedangkan VLAN 2 ini terhubung ke port guru. Kita coba dulu ya ke komputer atau ke laptop untuk mencoba apakah sudah mendapat IP atau belum. Nah, ini router switch-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kabel saya yang terhubung ke laptop yang saya gunakan untuk konfigurasi. Yang satu sana, yang port 1 itu adalah port terang atau ether terang. Terus yang 2 ini yang tadi ya, yang Ether 2 ini yang mengarah ke laptopnya saya, teman-teman bisa lihat yang mengarah ke laptop saya. Nah, Ether 2 ini adalah Ether yang terhubung ke VLAN 1 yaitu VLAN siswa. Begitu juga di Ether 3 teman-teman. Harusnya ketika saya sudah seperti ini, sudah saya colok, harusnya laptop saya sudah mendapat IP VLAN 1 atau IP siswa gitu. Nah, kita coba. Sekarang saya sudah colok. Terus saya cek di laptop saya. Terbuka ya, teman-teman bisa lihat. Di sini karena saya menggunakan sistem operasi Linux, maka cara pengecekannya agak beda ya jika dengan di Windows. Nah, saya cek IP-nya, apakah sudah dapat IP. Nah, di sini belum dapat teman-teman. Nah, sepertinya ada yang salah. Tunggu ya, sepertinya ada yang salah di konfigurasi. Kita cek dulu di settingan Windows-nya. Nah, ternyata ada yang salah teman-teman ya. Settingannya di sini masih di switch ya, di switch chip, di port
Ether 2 ini kita klik 2 kali. Di sini ID VLAN-nya kita lupa berikan ya. ID VLAN-nya tetap kita kasih 10. Apply. Oke. Begitupun di Ether 3 ya. Ether 3 10 juga. Nah, di sini kita lupa. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Nah, jika sudah, kita cek lagi di komputer kliennya. Apakah sudah mendapat IP VLAN 1 atau belum? Kita cek lagi ya teman-teman, apakah sudah mendapat IP atau belum. Kita cancel. Nah, ternyata sudah mendapat IP ya teman-teman bisa lihat. Sudah mendapat IP 40 gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ganti port, ini kan port 2 ya. Saya ganti ke port 3, teman-teman bisa lihat, saya ganti dulu ya dari port 2 ke port 3. Nah, teman-teman bisa lihat sudah saya ganti ke port 3 ya. Dari tadi sebelumnya di port 2, sekarang sudah di port 3. Saya cek lagi di laptop klien saya. Apakah masih tetap mendapat IP 80 atau maksudnya IP 40 atau bagaimana? Saya disable enable dulu LAN-nya. Terus saya lihat lagi IP-nya. Nah, ternyata masih sama ya teman-teman. Masih mendapat IP 40. Nah, ketika saya juga browsing pasti harusnya sudah bisa. Ketika saya browsing di sini sudah bisa teman-teman ya. Buka YouTube. Nah, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke VLAN 2 ya. Nah, kita tes lagi ke VLAN 2. Nah, untuk VLAN 2 IP untuk guru ya. Kita tes konfigurasi lagi, yaitu pertama-tama kita konfigurasi di VLAN-nya ini. Di VLAN-nya ini kita tambahkan ini ya. Masih tetap di switch kita tambahkan, jadi tambahkan lagi port 1 sebagai terang atau Ether 1. Terus kita tambahkan lagi yang untuk Ether 4 ya. Nah, terus VLAN ID-nya 20 ya untuk guru. Kita klik apply terus oke. Terus di portnya yang ini kita rubah Ether 4 ya. Ether 4 kita klik 2 kali. VLAN mode-nya kita kasih secure lagi. Terus VLAN header-nya kita ganti menjadi always strip seperti di soal. Terus jangan sampai lupa yang ini, VLAN ID-nya yaitu 20. VLAN 20 ya. Ketika saya apply, saya oke, maka saya otomatis nanti akan terkeluar ya di Windows saya. Nah, langsung kita cek sudah terkeluar ya di Windows. Langsung kita cek di komputer yang tadi, cuman saya tinggal tukar port saja, dari port 3 tadi saya ganti lagi ke port 4 gitu ya. Saya cek lagi apakah sudah mendapat IP VLAN guru atau tidak. IP VLAN guru itu IP-nya kalau nggak salah 192.68 yang ini ya, mana tadi? Ini yang ini 60 titik sekian ya. Ya, kita cek di sana. Nah, kita tukar dulu ya portnya teman-teman, karena kita sudah sekarang mengetes port VLAN untuk guru. Saya tukar dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, saya sudah tukar dari port 3 tadi, Ether 3 ke Ether 4. Karena Ether 2, Ether 3 itu adalah untuk VLAN siswa, sedangkan Ether 4 ini untuk VLAN guru. Nah, sengaja saya cabut kabel warna kuningnya karena kabel itu yang mengarah ke laptop saya tadi untuk konfigurasinya tadi. Langsung kita tes ya. Kita masuk lagi ke IP, kita cancel. Nah, harusnya dia tidak dapat IP ini lagi ya, IP 40 lagi karena sudah beda VLAN gitu. Ketika saya disable enable dulu, terus saya ini lagi, terus saya cek IP-nya. Nah, ternyata sudah dapat IP 60 ya teman-teman bisa lihat.
Nah, sudah dapat 60. Artinya saya sudah masuk ke VLAN 2 atau VLAN dari guru gitu. Dan ketika saya browsing pun detik.com, nah, tetap sudah berhasil juga teman-teman. Kompas.com sudah bisa. Nah, maka jika sudah sampai di tahap ini, soal UKK jurusan TKJ paket 2 sudah berhasil kita selesaikan. Oke teman-teman, sampai di sini video saya kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.